Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anak kita dapat berjumpa kembali dalam belajar materi PAI kelas 5 SD. Materi kita hari ini adalah saling menghargai sesama manusia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, pembahasan kita di poin yang pertama yaitu mengenai makna sikap saling menghargai sesama manusia. Apa sih makna sikap saling menghargai sesama manusia? Menghargai adalah menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Artinya, kita tidak boleh meremehkan seseorang. Kita harus bisa menghormatinya, memandangnya sebagai seseorang yang penting di hadapan kita. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu, kita harus saling menghargai. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah anak-anak, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah menciptakan kita itu memang berbeda dengan tujuan supaya kita saling mengenal dan saling menghargai. Anak-anak, kita lanjutkan ke poin B, yaitu macam sikap saling menghargai. Ada beberapa macam sikap yang harus kita terapkan untuk menghargai orang lain. Di antara macamnya, yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Bagaimanakah cara kita menghargai pendirian orang lain? Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita menghargai keyakinan orang lain?
Perhatikan penjelasan berikut. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersama. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Itu contoh bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita ya. Berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Bagaimanakah caranya? Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan, harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, tugasku di rumah hanya mengerjakan tugas saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Jadi anak-anak, apapun yang dikatakan oleh teman kita harus mendengarkannya dengan seksama dan kita tidak boleh langsung untuk menyalahkan pendapat tersebut. Semua pendapat harus kita hargai. Kita lanjutkan ke poin C, yaitu manfaat saling menghargai sesama manusia. Apa yang akan kita dapat jika kita saling menghargai sesama manusia? Yang pertama, kita akan mendapat banyak teman. Kedua, kita akan dihargai oleh teman. 3, hidup akan tentram dan damai. 4, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang materi sikap saling menghargai sesama manusia. Jadi anak-anak harus dapat memahami makna sikap saling menghargai sesama manusia, dapat mengetahui macam-macam sikapnya, kemudian anak-anak juga dapat mengetahui manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.